kalau itu diucapkan oleh seorang muslim, baik secara sadar maupun tidak sadar, saya meyakini tidak otomatis. Jangan kita memudahkan mengatakan orang yang mengucap selamat Natal otomatis kafir atau murtad. Tidak. Yang mengucapkan itu tidak otomatis kafir atau murtad. Jangan kita mudah mengkafirkan atau murtadkan orang. Tapi setidaknya ucapan seperti itu menurut keyakinan kami dan juga para ulama salaf itu adalah dosa dan maksiat. Jadi paling jauh, paling banter itu adalah dosa dan maksiat. Ya, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan begini, apakah benar itu Pak Ustadz pendapat yang mengatakan bahwasanya ada ucapan selamat Natal dalam Al-Quran? Ya, ucapan selamat Natal Al-Quran dari mana? Katanya merujuk ayat 33 surah Maryam. Nah, ini persoalannya. Ya, jangan semata-mata kita menemukan ucapan kata salam, selamat diartikan kita mengucapkan selamat bahagia. Selamat bahagia atas hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, padahal konteks ayat itu bukan menyatakan ucapan selamat tanda bahagia, tapi minta keselamatan dari Allah karena tersudutkan, karena difitnah. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam video ya sebelum ini, coba dilihat di linknya di bawah ini ya. Saya ingin meluruskan sedikit soal asumsi yang mengatakan ada ucapan selamat Natal dalam surat Maryam ayat 33. Ya, ini jelas saya berkewajiban untuk mengkritisinya. Kenapa? Karena redaksi yang pertama, redaksi wassalamu itu dinisbahkan kepada Nabi Isa ini diucapkan ketika beliau sendiri dan ibundanya Maryam binti Imran dipojokkan dan dituduh oleh para pemuka agama Yahudi bahwa Isa ini adalah hasil pezina. Ya, juga untuk menepis tuduhan itu, yaitu sebagaimana dalam ayat 28 dan ayat 30 sampai 33 surat Maryam. Jadi ayat sebelumnya justru untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah beliau sedang difitnah. Nah, redaksi assalamu yang seperti ini ya sering diungkapkan dalam Al-Quran pada saat situasi seorang hamba ini dalam kondisi sangat lemah, tidak kuasa atas makar dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Athiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz yang dikutip oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani juz ke-9 ya, di juz 16 halaman 107. Nah, kenapa Nabi Isa dan Nabi Yahya menggunakan redaksi wassalamu dan wassalamun? Karena kedua-dua nabi ini itu dikejar-kejar ya oleh siapa? Dikejar-kejar dan ditindas oleh Bani Israel. Ya, Yahya berhasil mereka bunuh, sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Itu jadi arti wassalamu jangan diartikan ucapan selamat, berbahagia, salah, keliru. Salam di situ adalah untuk menyatakan kelemahan dan memohon pertolongan, bantuan dari Allah, keselamatan dari Allah dari berbagai macam fitnah. Yang kedua, memang secara sepintas redaksi assalamu ini diartikan ucapan selamat, lalu dikatakan ucapan selamat Natal sudah dicontohkan loh dalam Al-Quran oleh Nabi Isa. Ya. Ya, asumsinya apa? Asumsinya kita mengucapkannya itu dengan kita meyakini bahwa beliau adalah seorang nabi dan hamba Allah. Ya. Bukan seperti yang diyakini oleh umat Nasrani. Nah, ada yang mengatakan ini sama persis seperti misalnya apa yang dialami oleh sahabat bernama Abu Talha. Abu Talha anaknya meninggal dunia ketika sakit, lalu meninggal dunia ketika beliau sedang berada di luar rumah. Lalu ketika pulang ke rumah, istrinya memberikan ketika ditanya oleh sang suami, bagaimana kondisi anakku, anak kita? Sang istri mengatakan, qad hada'at nafsuhu arju an yakuna qad istaraha. Ya,
tubuh si anak telah tenang tertidur dan aku berharap ia bisa istirahat. Nah, riwayat itu lalu jangan diartikan sang istri ini berbohong. Itu adalah cara dia untuk mengatakan dengan bahasa yang lain, ya, bahwasanya anak ini telah meninggal dunia, cuma tidak dengan bahasa yang langsung dan spontan, ya, karena mungkin bisa membuat kecewa atau bahkan mungkin sedih dan marah dari suaminya. Dia ingin suaminya ini mendapatkan ketenangan dan ketentraman terlebih dahulu sebelum diberitahukan kondisi yang sebenarnya. Nah, kalau dianalogikan ucapan istri Abu Talha ini dengan ucapan selamat Natal, kita meyakini bukan seperti keyakinan Nasrani tapi seperti yang diyakini oleh Al-Quran, maka itu tidak tepat. Karena ucapan istri Abu Talha itu berkaitan dengan masalah keduniawian untuk menyembunyikan sesuatu informasi agar suaminya tenang lebih dahulu, ya. Dan ucapan Natal seperti yang kita ucapkan itu jelas tidak sama dengan ucapan istrinya Abu Talha, gitu ya. Yang di situ ada unsur tauriyah, ya, ada unsur balaghahnya, ya. Yang ketiga, ucapan wassalamu itu sendiri, ya, jamaah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sesuai dengan korelasi antara ayat. Antara ayat sebelum dan setelah ini itu jelas sekali menolak persepsi kaum Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang patut diberikan ucapan selamat atas kelahirannya. Ya, silakan cek ayat 34 sampai 37. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi yattakhidha min waladin idza qada amran thumma qala lahu kun fayakun. Ya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Jelas. Silakan baca terjemahannya, baca tafsirnya. Tidak ada ruang sedikit pun, ya, untuk kita menyatakan bahwasanya ucapan selamat Natal itu berarti seperti yang kita inginkan. Jelas itu adalah tentang selamat, memberikan selamat tentang hari lahirnya seorang Tuhan atau anak Tuhan. Yang keempat, analisa bahasa Arab tidak mendukung seperti itu. Sebab kata assalamu ini untuk semua jenis keselamatan. Sebab kalau dirangkaikan, digabung dengan konteks ayat tentang pengingkaran dan penolakan akidah Nasrani, maka dia lebih merupakan sindiran, ta'rid untuk melaknat kaum Yahudi atas tuduhan zina kepada Maryam dan juga pada saya menjadikan juru selamat. Ya. Makinlah fungsi kebahasaan menjadi uruf Al-Quran. Wassalamu ala manittaba'al huda. Jadi itu klarifikasi dari kami yang menolak asumsi atau klaim bahwasanya ada ucapan selamat Natal di dalam Al-Quran. Ya, selain daripada itu, ucapan ini tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang Muslim. Ya, beda kalau misalnya kita mengucapkan selamat telah merayakan Natal. Seperti Buya Hamka pernah melakukan hal itu. Ya, beliau mengucapkan selamat kepada tetangganya Nasrani setelah hari Natal. Selamat telah merayakan Natal kalian. Ya, itu tidak, menurut hemat kami tidak mengganggu akidah kalau diucapkan seperti itu. Bukan pada harinya, ya, dan bukan ditujukan untuk selamat hari Natalnya, tetapi telah merayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau itu diucapkan oleh seorang Muslim, baik secara sadar maupun tidak sadar? Saya meyakini tidak otomatis. Jangan kita memudahkan mengatakan orang yang mengucap selamat Natal otomatis kafir atau murtad. Tidak. Yang mengucapkan itu tidak otomatis kafir atau murtad. Jangan kita mudah mengkafirkan atau murtadkan orang. Tapi setidaknya ucapan seperti itu menurut keyakinan kami dan juga para ulama salaf itu adalah dosa dan maksiat. Jadi paling jauh, paling banter itu adalah dosa dan maksiat. Ya, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.